الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini akan selalu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ayah bundo yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi sempit rezekinya Allah lapangkan rezekinya, yang belum tercapai hajatnya Allah sampaikan hajatnya. Kalaupun kita wafat, insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sampai kajian kita ini agak berat kajiannya. Jadi kalau bisa terus diikuti tiap bulan dulu. Mungkin ada 5 atau 6 kali pertemuan masalah tentang wasiat dan warisan. Yang paling banyak kajian pembahasannya nak muabi-abi. Apalagi di Minang kona suku wawa amak awak sukunya guci anak guci pula. Karena di Minang ini sistemnya matrilineal, bukan patrilineal. Ini perlu saya jelaskan, nanti saya luruskan. Kenapa? Karena adat istiadat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Nanti saya jelaskan. Ada pusako tinggi, ada pusako rendah, ada pusako tunan dibagi, ada nanda kuliah, hanya ditempati oleh perempuan lalu dilindungi oleh pihak laki-laki. Maka saya pengen hari ini kaji kita berurutan supaya jelas apa tu wasiat, apa tu warisan, mana yang kuat waris atau wasiat, ya kan? Ini yang perlu jelas ayahanda dulu. Yang pertama coba buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-180. Kalau yang punya Al-Quran silakan. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, in taraka khair, jika dia meninggalkan harta. Apa maksudnya? Sebelum ayat tentang waris turun surat An-Nisa ayat 178, maka wasiat itu yang paling utama. Jadi wasiat itu ayahanda bunda. Kalau misalnya anak atau orang tua atau ayah ibu meninggal dunia, dia berwasiat. Contohnya apa? Sebelum ayat surat An-Nisa itu turun, wasiat itu lebih diutamakan. Awak punya anak barampe misalnya, enak nanduo koko padusi, ya kan?
dan dua ko laki-laki, dua padusi, dua laki-laki. Anak yang pertama padusi, anak kedua padusi. Misalnya kamu beri contoh. Lalu anak berdua padusi ku mampu, suaminya mampu orang bapitih, ya kan? Lalu ada anak laki-lakinya yang paling bontot, nak mampunya, ya kan? Nak mampu ibaratnya, nak seperti kakaknya lah. Lalu orang tuanya berwasiat, orang tuanya lagi sakit, dia sampaikan kepada anak padusinya. Wasiat itu harus ada saksi, bunda. Harus ada saksi wasiat itu supaya wasiat itu kuat. Disampaikan kepada anak tertuanya, nak, kok nyampang amak meninggal, nak, berikanlah separuh dari harta amak ke adik dan bontot kau, nak. Itu wasiat. Tapi harus ada saksi. Ibu amak mencari inyolah susah-susah payah karajo, tapi namu idenya ndak yo berubah. Masih pas-pasan kok nyampang amak meninggal atau ayah meninggal, berikan separuh harta amak kainyo yo. Itu wasiat. Dan itu wajib dilaksanakan. Anda boleh tidak? Tuh wasiat. Atau misalnya dia berwasiat emaknya, nak, ada tanah gak sehektar, amak pengen kalau amak meninggal wakafkan tanah tu agak 1000 meter buik masajina. Itu wasiat. Dan itu wajib dilaksanakan. Abikunya beda bab-babnya biko tu gundukan, ada orang yang menggugat apa gini tu wakaf. Karena dulu, karena mak dan mama wakafkan cuma nak dia domah saja kan. Ado masjid dan nyebongka dia kan. Pernah ada pek apa? Tu anak kurang ajar namanya. Tu ada wasiat. Orang tuanya berwasiat, nak, kok nyampang ayah meninggal, ayah pengen wakafkan tanah tu, nak, supaya pahalanya mengalir jojo ayah. Dek karena anaknya ko adalah orang yang minim agama, hanya ingin duniawi saja, maka ketika ayahnya meninggal dunia tidak diwasiatkan. Nah, nanti ada hukum-hukumnya saya sampaikan. Saya pengen menyampaikannya pelan-pelan dahulu supaya bundo ayah paham. Itu wasiat. Kenapa? Wasiat itu adalah harta yang berbentuk yang bisa diberikan kepada seorang anak atau kepada yang lain. Contoh, wasiat ambo mempunyai anak tiri, ambo menikah ini, istri ambo meninggal, ya kan? Lalu ambo menikah balik, lalu istri ambo tu punya anak, kan anak tiri di bawahnya tu. Lalu ketika ambo berwasiat, nah, agihanlah harta ayah nanti nak agak sepertigo dari anak ayah. Ayah nak ingin menganggapnya anak tiri karena inyo hidupnya susah. Itu wasiat. Dan itu tetap dilaksanakan, hukumnya wajib. Tapi harus ada dengan saksi. Baca kalau nak pakai saksi, Ustaz. Baca udah pakai saksi. Kalau kini boleh divideokan dulu, Pak. Karena dulu orang tua laki-laki perempuan dia meninggal, dia punya harta, anaknya tuh berebut, berkelahi. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 180. Kalau kita sakit-sakitan, merasa badan kolapu, berwasiat kita. Baik anak, seorang ayah, seorang ibu, siapapun, itu berwasiat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ayat Al-Quran turun surat An-Nisa ayat 178, maka surat Al-Baqarah ayat 180 itu dimansuh. Kenapa? Karena ada orang
tanpa nyo berwasiat nyo meninggal. Paham bunda? Nyo sempat berwasiat itu tapi nyo mati juga. Atau bercekak yo nak jadinya. Enak maka turun tu ayat. Turun ayat surat An-Nisa ayat 178 itu apa maksudnya? Bagi anak laki-laki, anak perempuan, ibu. Ini saya jelaskan pelan-pelan. Anak laki-laki itu dapat setengah. Anak perempuan itu dapat saparampe. Kalau anak Ustaz, ambo punya anak berdua, ndak ada anak laki-laki dah Ustaz, anak perempuan. Berapa dapatnya? 2/3. Ustaz, ambo punya ibu keluarga perempuan, dapat berapa? Kalau nak punya anak 1/6. Bagian yang laki-laki ke bapak dapat 1/8. Ini harus diperhatikan dulu. Setelah ayat ini turun, ketika orang tuanya tidak berwasiat, maka bagikan harta itu, peninggalan orang tuanya itu sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam syariat. Yang pertama. Yang kedua, masalah harta waris ini banyak jadi problem. Apa problemnya? Ketika mereka tidak membagikan harta waris, harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya tidak dibagi sesuai dengan syariat, maka nanti akan ditakutkan terjadinya kriminal. Awak pada dia kakak baca kak, enak. Malahan kadang-kadang membawa dia enak. Dia nampak yang tua, dia nuna sekitar dapat dia capu kau begini kan. Mentang-mentang orang bapiti je kan. Nah, makanya bagilah harta waris itu sesuai dengan ketentuan dengan syariat. Ustaz, lalu bagaimana orang ini punya hutang? Ayah, ibu punya hutang. Misalnya hutang ayah saya 1 miliar. Hartanya tinggalkan 800 juta nya Ustaz. Hutangnya 1 miliar ada bunda. Ada orang tua kini nama meninggal, hutangnya 5 miliar, hartanya tinggalkan 1 M nya. Nah, ini kita taruh dulu. Utangnya 1 M Ustaz, hartanya tinggalkan 800 juta. Maka tentang hak warisan itu tidak boleh dibagikan, lunasi hutang orang tua dahulu. Ustaz, utangnya kan 1 miliar, hartanya tinggalkan 800 juta. Lalu sudah kami bayar, maka hutang ayah kami tinggal 200 juta. Maka kewajiban anak untuk melunasi hutang orang tuanya. Ustaz, ambo lah baru sahu melunasi hutang orang tua ambo Ustaz. Lah baru sahu benar ambo Ustaz. Tapi tidak bisa ambo melunasi hutang orang tua ambo Ustaz. Kalaulah anak sudah berusaha, lihat dalam kitab Al-A'la wal Kubra halaman 214. Kalau anak sudah berusaha melunasi hutang orang tuanya, tetapi anak belum juga melunasi hutang orang tuanya, belum mampu, maka tidak ada dosa bagi seorang anak. Tetapi kalau anaknya adalah orang yang banyak harta, orang yang mampu, orang yang kaya, lalu tidak melunasi hutang orang tuanya, inilah yang dikatakan anak ini menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kok lebih banyak harus diskusi ayah bunda. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya. Ustaz, itu anak perempuan semua laki-laki sama kewajibannya Ustaz? Kalau perempuan kan udah nikah ikut suami Ustaz. Gimana? Apa? Ya, Ustaz, bagaimana laki-laki dengan seorang perempuan? Laki-laki itu dalam Islam harta waris, coba lihat yang punya Al-Quran, buka surat An-Nisa ayat 178. Maaf, 176. Laki-laki itu dapat setengah, perempuan itu dapat saparampe.
lebih gadang dapat laki. Kenapa laki-laki lebih gadang dapat? Karena inyo tanggung jawabnya lebih besar. Inyo menafkahi bininya, sedangkan istri sudah dinafkahi oleh suami. Maka tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu jauh sangat berbeda. Laki-laki itu lebih dapat besar. Abeko jadi hubungkan do beko ba di Minang ko, Ustaz. Di Minang ko nang laki-laki ko lape hao. Enak nang padusinan nang dape salah, bukan begitu caranya, Bunda. Di Minang ko ada dua harato. Namun pusako tinggi dan pusako rendah. Kalau pusako tinggi itu turun temurun, dibagi kepada perempuan, dilindungi oleh pihak laki-laki. Tapi kalau pusako rendah tetap dibagi sesuai dengan syariat, nggak ada bertentangan. Jadi kicendo agama awak dengan budaya Minangkabau ko bertentangan, tidak. Nah, kenapa perempuan dapat Ustaz dalam Minangkabau? Perempuan tidak dapat dah, Bunda. Laki-laki pun tidak dapat. Jangan salah. Nyo kadang-kadang awak nak mengetahui tentang budaya, awak asal mengicik sih. Perempuan tu tidak dapat. Perempuan tu cuma mempunyai hak untuk menempati. Karena perempuan punya hak untuk menempati, dilindungi oleh laki-laki, kakak laki-lakinya. Jadi kau nyoga dua di nenek mama, kau nyoga dua di orang lain, kakak laki-lakinya nama nampak dadu kau dia nak anak adik palusi dia nak. Tu di Minang seperti itu. Kenapa? Karena di Minang koko, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, baik ibu maupun ayah, mulai terkejut, kenapa dia? Ketika orang tua kita telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun ayah, kakak padusi atau adik padusi tampik meminta ayah sagale. Paham sampai sini? Jadi tidak ada. Makanya tidak ada di Minangko perempuan yang menjual tanah. Tidak boleh. Tidak ada di Minangko do. Tidak ada hak perempuan menjual tanah. Kenapa? Karena tanahnya itu kalau dia punya anak padusi, beko dibagi ke anak padusinya. Tu ibu anak padusi balik dibagi. Jadi misalnya tanahku sehektar, dua punya anak padusi, sehektarku dibagi dua, jadi setengah hektar. Dapat nak beko anak padusi, setengah hektarku dibagi dua balik. Dapat anak padusi, setengah hektarku dibagi dua balik. Seperti itu di Minang, dilindungi oleh bagian laki-laki. Termasuk nenek mama. Yang membagiku sebenarnya yang adil adalah nenek mama. Nenek mama siko nak dong model tu Bunda. Nyo nenek mama ujung negari sinana, tapi nyo tinggal di situ. Astagfirullah. Paham sampai sini? Ya, Pak. Kita mengenai masalah warisan ini. Ya. Jadi kebetulan yang menerima warisan ko dari mamanya laki-laki dia seorang tunggal. Kecil mama tadi, Iwang, kau buat surat wasiat kami tu. Kalau sempat tahu meninggal dia tahu tanda tangani dia kami tu. Karena harap tu dari paciku ini dan paciku ada harap tu awak tu. Agian surat tu kau ulang punya kami tu. Dibuatlah surat berdasarkan wasiat dari mama tadi, dibuat ditandatangani. Di kaum yang lain dikatakan pusako ini orang bersama kau kami tu ulanglah surat kau. Jadi sehingga di dalam catatan seperti itu dikaduanlah yang membuat surat wasiat kau ke pengadilan, sehingga pandailah yang menerima wasiat dari mama tadi tahu pun lagi 3 bulan. Padahal tanah yang dipersekitakan di wasiat itu bukan harta pusakonya orang yang punya. Kau orang punya mah kecil mama tadi. Dia nanti jadi acara muan
tanda tangannya dia. Ketika lo dapat dalam masalah digugat di gaduhan dari kaumnya ke pengadilan, dicocokanlah tanda tangan yang lama, tanda tangan yang baru suruhan mama tadi. Di sini itulah hakim babasi dia, dia sudah dia tanda tangan yang ditanda tangani dia kemenangan tadi. Karena dia tonggak. Tak ada beradik, tak ada kakak, tak ada bamande baru salah. Sampai meninggal pasannya, tolong salaman anak kemenakan dan penantian. Kalau jampang pendek umurnya tabah salaman baik karena hukum baik bang salaman sehingga di salaman. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, basuh tanah ko ulang punya, agen kau ulang punya. Gue suri wasiat, kau suri lagi apa? Bila terima lah. Agen ini nanti. Kita punya papan tulis nggak? Ada papan tulis? Nggak ada. Besok, bisa bulan besok pakai papan tulis ada. Papan tulis TPK, KA kan, supaya lebih ini, supaya lebih namanya tuh, lebih jaleh. Kalau bisa bulan besok pakai papan tulis. Nah, terus Pak? Jadi siku kan tahan lah lima anak kemenakan lagi. Sidang sampai di pengadilan karena bulan ini. Cukup. Sudah dia kedua ada dia mah ada ambo sebagai saksi apa di secara perdata suku dah usaha sapu labiannya dengan catatan ini membuat sudah sertifikat. Di dalam sertifikat itu ini buat sebagai mama kepala kaum. Ko ada jual minyak yang jadi dalam sertifikat itu kepala kaum. Kalau kaum itu lah kena skopnya. Dibuat di dalam sertifikat itu nama anak asal merampek. Padahal yang merampek itu ada anak laki-laki berdua yang produksi. Pertanyaannya di Ambo pindah ada di awak di Minangko di Nagari Po 9 ko di Kota Padang ko padusi menjadi mama kepala wis. Contoh mak nanalah jadi yang jadi mama kepala ibu ada di daerah Solok Cik. Karena tidak ada keturunan yang laki-laki, itu diangkat oleh para ibu mama kerapatan adat nagari menjadi mama kepala ibu. Duduk lainnya di situ sebagai di mama dalam suku Melayu di kerapatan adat nagari. Karena tidak ada keturunan yang laki-laki. Itu mak. Cukup. Jadi nak perlu mau jawab ada bunda lagi jawab seorang ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Masalah hutang tadi Ustaz. Seandainya anak ini tidak mengetahui, tidak tahu masalah hutang saya. Ustaz, bagaimana dengan ayah saya atau ibu saya meninggal dunia, lalu saya tidak mengetahui utang piutang? Ayah saya tidak pernah berbicara, nah ayah punya utang di sini, nah ibu punya utang. Ayah saya tak pernah berbicara. Atau anak saya tidak, ibu saya tidak pernah memberitahu. Tahu-tahu ketika ayah saya meninggal dunia, aduh sudah datang ke rumah, ya kan, minta utang. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Utang piutang itu ayah anda dulu. Kalaulah utang piutang itu makanya ketika orang tua kita meninggal dunia, waktu melapihkan jenazah, cek sahibul bait, kau aduh ayah ambo, ibu ambo, nenek mama ambo yang meninggal kau, aduh hutang piutang yang tertulis, perhatikan, yang tertulis sesuai hukum, tertulis sesuai hukum, ada saksinya. Utang piutang itu harus ada saksi. Saksi itu laki-laki minimal 2, padusi minimal barampe. Tuh, sesuai dengan hukum. Ustaz, kalaki seorang padusi berdua boleh, Ustaz boleh. Ustaz, kalaki seorang padusi seorang boleh, Ustaz hukumnya lemah. Paham sampai sini? Kalau tunggu dulu Pak. Kalau padusi itu barampe, hukumnya kuat karena ada saksi. Kalau kalaki seorang padusi berdua kuat
Tapi kalau laki seorang pada siji lemah. Maka kalau hutang piutang itu dalam Islam itu minimal saksinya kalau kelaki berdua, kalau ada kelaki seorang padusi berdua, kalau tidak ada kelaki padusi barang itu yang kuat. Lalu ketika orang tua ini meninggal dunia, ada orang ke rumah menagih hutang. Kalau sudah tertulis sesuai dengan hukum, walaupun orang tua tidak memberikan tahu, orang tua tak memberitahu, ketika semasa hidup ini mempunyai hutang, tapi ketika meninggal saja orang datang ke rumah, maka kewajiban seorang anak untuk membayarkan hutang. Tetapi kalau tidak tertulis sesuai menurut hukum syariat, kalau anak itu membayar boleh, dan tidak membayar pun tak ada dosa baginya. Paham sampai sini? Kalau orang tuanya, perhatikan lagi kalimatnya, kalau orang tuanya tidak memberi pesan kepada anak yang lagi hidup, lalu orang tuanya meninggal dunia, lalu ada hutang, orang menagih ke rumah ketika orang tuanya meninggal dunia, tapi tidak ada tertulis, tidak ada saksi, cuma dari mulut saja. Oi, ayah kau berhutang kadin 2 juta. Ayahku kinilah dole do. Kicik anaknya, ma buktinya. Tu ni minta buktinya dulu. Mu bukti dari mulut je nyo. Bukti dari mulut je nyo. Kalau anak tu yakin, bayar. Kalau tak yakin, tak apa-apa. Bayarkan hutang. Tapi anak yang soleh dan soleha, inyon tindak namu ayahnya tu berhutang, pastinya bayar. Tidak mungkin doh ayah bundo awak dapat kemalangan, leka mungkin orang bebe hutang. Tidak mungkin doh ayah bundo, tidak mungkin doh. Dan ambo meyakini ulama-ulama mayoritas sepakat, walaupun masih ada perbedaan. Mayoritas ulama mengatakan kalau ada orang mendatangi kita ke rumah, walaupun itu tidak tertulis, maka bayarkan hutang orang tua kita. Aduh Pak, lanjut. Jadi tadi Pak Ustadz, Adanya selesai. yang mau katakan tadi mama kalau ibu tadi itu mama kalau pau punya. Sedangkan haratu atau pusoko tinggi dibuatnya ini sebagai mama kepala kaum bau hukumnya. Oh ya, ini masalah jadi perempuan. Ya. Nah, Ustadz, bagaimana di perempuan Ustadz di Minangkabau? Coba lihat di YouTube yang pernah disampaikan oleh Majelis Ulama Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, tentang masalah harta waris di Masjid Agung Solo. Lalu pembagian harta. Lalu ada seorang perempuan, Ustaz, iko barampe Ustaz, anak padusi seorang, kalaki batigo, enak. Lalu anak nang kalaki nan batigo koko lah meninggal, tinggal padusi seorang. Nan kalaki batigo ko ni punya anak ko mah. Bernarana koma nan padusi seorang ko barana indah suami lah meninggal, ado keluarga ayah, ado keluarga ibunya, mangko de inyo seorang tongga babeliang nyuangke lah menjadi nenek mama. Apakah boleh di dalam Minangkabau? Tidak boleh. Tidak boleh. Kan masih ada keluarga ayah. Di Minang Koko yang paling erat itu siapa? Keluarga ibu. Nenek mama awak. Kan keluarga ibu masih ada. Emang ibu ana berdikakak bu? Kalau masih ada keluarga ibu, contoh kakek komun, ambo, kalau ambo menjadi nenek mama, kalau keluarga amma ambo lah meninggal saudara, baru ambo bisa jadi nenek mama, baru bisa diangkat jadi nenek mama. Paham sampai sini?
Tapi kalau masih ada nenek mama ambo itu yang diakui menjadi nenek mama, yuk keluarga ama ambo. Nah kalaki baik ama ambo dan kakak, baik ama ambo punya adik kalaki, itu yang diakui jadi nenek mama ambo kau keponakan, walaupun ambo lah punya keponakan. Apa maksudnya? Yang diakui itu keluarga ama ambo. Kalau masih ada keluarga ama nggak bisa. Bang kalau lah habis Ustaz, itu namanya putih ranji namanya tu. Kalau nggak ada putus ranji, karena ranji itu apa? Ranji itu menurut garis ketarik, menurut garis ketarik, garis keturunan ibu atau ayah? Ibu. Kenapa ibu? Karena suku ama itu suku anak, bukan putus. Makanya hati-hati ayah anda bunda. Di Minangko, kenapa saya sampaikan sama dengan syariat? Kalau awak hamil di luar nikah perempuan, di Minang tuh putih tiga, di Islam pun putih. Hati-hati ini. Makanya rugi perempuan Minang tuh berzina, hamil di luar nikah. Ada apa? Kalau seorang perempuan itu di Minang nyomani hamil di luar nikah, ndak ada hak anak untuk mendapatkan harta waris. Dalam Islam pun ada. Kalau anak perempuan itu hamil di luar zina, maka tak ada hak seorang ayah untuk menikahkan anaknya. Nah betul. Kalau seorang perempuan itu hamil di luar nikah, tak boleh pakai bin ayahnya. Tak boleh. Islam pun seperti itu. Ama kau hati-hati. Kenapa? Karena padusi di tanah Minang itu ibaratnya tonggak rumah gadang. Kalau tonggak kau rubuh, hancur rumah gadang. Makanya hancurnya rumah gadang itu kenapa? Karena perempuannya bundokan duanya tidak bisa menjaga diri. Makanya hancur rumah gadang. Hancurnya rumah gadang bukan dengan laki-laki, tapi dengan bundokan dua, karena nggak bisa menjaga dirinya. Maka berapa banyak anak-anak awak gini nankah jadi bundokan dua. Alun balaki lo lah jadi bundokan duangnya. Alun balaki lo lah jadi bundokan duang lo punya anak. Ayah. Bundo mangan duang. Ada lagi yang bertanya? Sebelum saya lanjutkan, ini pembahasannya banyak nih ayat bundo. Nanti ada bab-bab lainnya pembahasan. Kapan Steve masuk atau orang sekolah tinggi duit tadi diurusi. Paham yang sebahagian dari kaum tadi Pak Ustaz. Ini mengatakan adalah mama kepala kaum. Mama kepala pak kaum itu tidak ada palusi itu. Tidak ada kan begitu. Iya. Nah, dalam sertifikat itu lah mau cari ya. Pasal mama kepala pak kaum kecilnya masuk aja anak berarti ulang anak aku laki-laki dua palusi. Kalau anaknya bisa jadi mama kepala kaum. Betul. Kalau anaknya, kalau nenek mamanya tidak boleh. Sedangkan itu kembang. Jadi gini Pak, saya jelaskan nih Pak. Sebenarnya masalah adat itu beda nanti babnya. Saya tadi cuma mau buka saja. Ustaz, bagaimana anak ini bisa nak diangkat menjadi mama kepala kaum? Bisa, kalau nenek mamanya nak boleh. Ustaz, nyoba kambang Ustaz, nyoba kambang beradik kakak banyak. Contoh tak kambo gini, kau bodoh wali orang. Laki berenam. Berenam itu bisa diangkat berdua seorang mama kepala kaum, maka berembulah awak beradik kakak itu. Asianan pantas untuk diangkat jadi mama kepala kaum. Berumbu awak jodoh sana nenek mama awak. Nan mangke itu tuh ndak awak itu tuh. Bagi keluarga nenek mama ada namanya nenek mama kepala wari. Ada namanya tuh. Ada nenek mama kepala kau suku, nenek mama kepala kaum. Ada tuh. Jadi kalau masih ada nenek mama, maka anak awak tidak boleh diangkat menjadi nenek mama kepala kaum. Hargai keluarga ibu.
kalaulah ndak aduh idui di niat mama awak, ustaznya kan bakambang, yo bakumpul lah. Sia yang pantas diangke menjadi niat mama, kurang aduh mangkenya jadi niat mama, aduh nyoba mengaku-ngaku niat mama. Nah dan nanti gitu mendok banyak. Ini mengicik-ngicik ke orang dia pun niat mama kepala kaum, kurang ada mangkenya. Mangke niat mama kepala kaum itu apa? Harus ada lima suku. Nyuakui oleh suku yang lain, kaum yang lain. Nah ini saya berebut contoh. Misalnya ambo beradik kakak kok, awak beranam beradik kakak. Nah ambo berebut lu sianan pantas. Misalnya ambo pantas misalnya kan, mako awak berembuk jo keluarga, berembuk jo kaunan lain, suku Caniago misalnya, suku Koto, sianan yang mamaknya kan, berembuk puluh juga dari yang mama awak beko baru diangkat, baru disahkan. Enggak gampang. Baru oh kalau minyak mama potong kapau itu beda lah itu beda tuh iya tuh datua bekon datua tuh beda tuh kalau kawin sesuku kabau warna putih kamu akan dicari ama gue aja babini yu sesuku babini yu sesuku walaupun dalam Islam boleh, walaupun dalam Islam tuh boleh ama kasihnya karena masih awak tuh badakean tuh kalau ada nan jauh menganan dake itu maksud. Ada lagi ayah bunda? Ada lagi? Lanjut. Coba lihat dalam surat An-Nisa ayat 176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu orang yang tidak mempunyai keturunan, supaya hartanya itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, diperebutkan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Ama kasihnya contoh di sini sudah ditentukan. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu coba juga lihat, tidak punya kitabnya, lihat kitab dalam Bukhari bin Ulum halaman 178. Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, perhatikan, jika mandul jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, segetek bundok sebelum mau lanjutkan, dalam Islam tuh tidak ada yang mandul. Itu cuma ilmu kedokteran. Allah tuh belum menitipkan apa-apa itu. Nabi Ibrahim mau berani punya anak ya, lagai nyawa yang lapar alam mau menikah, belum dapat anak itu, ya kan? Karena Allah selalu menitipkan ini. Awak kan disuruh berikhtiar. Teman saya sudah divonis oleh dokter, namanya Ustadz Fauzan orang Medan. Teman saya divonis oleh dokter, dia tuh mandul, tidak bisa mempunyai keturunan. Satu pesantren dengan saya, dia menikah 2010, saya menikah 2013. Tapi apa? Karena ikhtiar dan usahanya, 2023 kemarin istrinya hamil, sekarang punya anak. Dengan makanya bagi ambo mandul itu dalam istilah dalam Islam itu tidak mungkin Allah ciptakan kita berpasang-pasangan kalau tidak Allah lagi keturunan. Mungkin Allah saja belum menitipkan kepada kita. Doa kita itu belum diijabah, ya kan? Itu. Jadi baik kata kita belum tentu baik kata Allah. Buruk kice awak belum tentu buruk kata Allah. Bisa jadi itu lebih baik untuk awak. Ya kan? Lanjut. Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan. Nah, perhatikan. Ada seseorang yang meninggal dunia, tapi dia tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai seorang anak, tapi mempunyai saudara perempuan. Maka bagiannya saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Perhatikan, 1/2 dari harta yang
ditinggalkan, dan saudara yang laki-lakinya mewarisi seluruh harta perempuan. Dapat saudara itu, karena dia punya keturunan deh. Lalu jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, perhatikan dulu. Jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta. Tadi 2 berapa? Yang pertama 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia tak punya anak, tapi dia mempunyai 2 saudara perempuan, saudari perempuan, maka bagikan kepada mereka 2/3. Kaki bagian saudara laki-lakinya. Misalnya lebih dari 2 saudara perempuannya. 2/3 itu dibagi. Iya, contoh kayak kunjung di nanti papan tuliku bulu. Misalnya ambo ke laki, kan jatah laki-laki itu misalnya setengah. Punya banyak, punya anak padusi kan? Punya banyak laki kan? Ambo misalnya ke laki berampe orang, padusi berampe pulau. Ke laki itu kan dapat setengah. Maka setengah itu dibagi ampe. Misalnya ada piti itu 1 miliar, 1 miliar itu bagi ampe. Dapatnya 250 orang. Itu makasih. Kalau padusi itu lebih dari 2, ustaznya 25, ada berenam, 2/3 itu bagi 6. Misalnya 2/3 itu barang harta yang ditinggalkan. 2/3 itu harta yang ditinggalkan, misalnya letakkan 100 juta. 100 juta itu bagi 6 barang ada PI. Itu maksudnya tuh betul. Sebelum saya lanjutkan yang bertanya. Ayah. Kita mengenai masalah pembagian tadi tidak punya anak, keturunan anak. Aku dia bawa mana kedua? Aku ada kakak, ada yang aku berampe. Yang barang dia kakak berampe, padusi laki berapa orang? Padusi si kakek-kakeknya. Padusi berampe. Ada punya laki-laki. Jadi yang ku orang yang aku. Yang nomor 2 nak punya keturunan, nak punya anak. Dek mama dulu ada pembagian pusako. Untuk kau kan isinya sawah tu sama-sama dapat, hasilnya gadang ketek isi 35 karuang. Meninggal beliau kok. Nama dia meninggal tu siapa? Yang nak punya anak tadi. Yang nak punya anak. Jadi dia kalau saudara-saudara ada punya anak kan itu. Dialah hibahkanlah dia mandi yang meninggal di anak cucu yang mandi mau. Jadi dia yang lain mematahnya mengugat, dia harus dapat lo kecilnya. Kan itu padahal lah diberikan hibah dia mandi dan meninggalkan anak cucu. Jadi sehingga itulah jadi masalah. Cukup. Lain paham bunda? Tak kekong bunda. Misalnya Ustaz, ambo punya beradik kakak berampe. Nanti kokol lah padusi kampe-ampenya. Nanti goko punya keturunan nanti indah. Nanti nangampe itu kalau dapat jatah dari nenek mama. Enak. Lalu nan punya ndak punya keturunan, kau ndak punya anak, kau meninggalnya. Siapa yang berhak membagikan hartanya? Yang berhak siapa? Kalau masih hidup orang tuanya yang membagikan, walaupun nenek mama yang membagikan harta tanah tersebut. Paham belum? Kalau orang tuanya masih hidup, orang tua yang membagikan. Tapi kalau orang tuanya nak ada, maka nenek mama yang membagikan, tetapi tidak boleh dihibahkan, tidak boleh. Ini yang jadi masalah. Maka ini ayatnya berlaku surat An-Nisa ayat 176. Kalau dia mempunyai saudara kan itu dimaksud saudarinya kok, saudaranya kok. Jadi siko berarti kan saudaranya bertiga. Kan berampek tadi berarti kakak mah. Nanti go saudaranya punya anak, nantinya tak punya anak doh. Maka agiakan 2/3 dari harta kepada saudara perempuannya. Yang 3 itu dibagi 3. Lalu sisanya kemana Ustaz? Kalau ada saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada kemana larinya Ustaz? Agian ke saudara amaknya kau punya sudut sana. Amak kan ada pada dia kakak. Lalu bagiannya kemana lagi Ustaz? Anak padusi koko. Anak padusinya kau punya anak pula.
Ada nggak haknya di sana Ustaz? Haknya tidak ada di sana, terputus. Nggak boleh dihibahkan. Nah, Itu sangat tinggi. Iya, sangat tinggi. iya benar. Tidak boleh dihibah. Nggak boleh. Kau main hibah-hibahkan jadi kamu dia. Sembarang hibah. Jadi kau Bundo, mana lebih kuat wakaf atau hibah? Hibah yang paling kuat. Wakaf kau Bundo, mako banyak ini anak-anak menuntut karena mak nama wakafnya mak. Karena dulu orang bawa wakaf tuh, karena cuma dari mulut isinya. Kau ada wakafan tanah agak 1000 meter bangunlah masjid. Ama ninggal maknya tuntut dia anaknya. Karena wakaf itu kekuatan hukumnya lemah. Maka kini kalau berwakaf pindahkan menjadi hibah supaya ada kekuatan hukum supaya anak-anak bisa menuntut ini. Gue sudah ibah tuh supaya anak tuh nak menuntut ini kan banyak tuh. Nama wakaf kan nama dia nya mah. Mak dia mati jadi dalam kubur je. Kan kadang-kadang anak banyak yang kurang ajar mana ini. Mohon maaf cakap. Yang perempuan yang satu tadi yang tidak punya anak tadi membuat surat ibah. Apakah surat ibahnya sah atau tidak? Boleh, itu wasiat Bundo, itu bukan ibah. Contoh tekeko itu makanya beda. Ustaz, ambu punya beradik kakak berampe. Perhatikan lambe-lambe, Bundo. Ambu beradik kakak berampe. Padusi berampe-nyo. Lalu nan batigo punya anaknya bakambang. Sedangkan ambu nak bakambang do Ustaz. Kesabalun ambu meninggal, ambu buat surat, bukan surat ibah tapi surat wasiat namanya. Surat wasiat ada saksi. Kok nyampang ambo meninggal, tolong agen keluar setengah haratombo ke keluarga ke anak yatim. Perhatikan, setengah dari harato ambo agen ke anak yatim. Misalnya haratonya 1 miliar. Ketika dia meninggal dunia, dia karena ada saksi, maka agenkan setengah dari harato 1 miliar itu 500 juta kepada anak yatim. 500 juta itu dekarano inyo baradia kakak 2/3 padusi dapat nyo 2/3 dari 500 juta itu. 2/3 dari 500 juta berapa? 350 juta. 350 juta dibagi 3. Paham ayah Bundo? Paham ya? Ada lagi yang bertanya? Angkat 150 itu siswa tadi. Laki-laki dapat, bagian keluarga laki-lakinya. Ada sekitar tinggal ke Ustaz. Kamu waktu ke Ustaz tadi kan buat wakaf. Kamu mewakafkan tanah hukum jalan sepanjang 900 meter, lebar 5 meter. Itu kan untuk umum lewat. Jadi apa usulnya diralat balik atau lebih bagusnya wakaf itu ada kekuatan hukum supaya nanti awak meninggal tak ada orang yang menggugat. Karena kini banyak orang bercakap ayahanda Bundo, mohon maaf, ada rumah dun sana di belakang nyobek jalan di keluarga ayahnya kan atau di keluarga emaknya meninggal. Adiknya bercakap di orang belakang tutup jalan, angki cetan hanggo kecilnya kan, tutup jalan, kamu orang pergi jalan lagi. Ya kan, tapi kalau sudah ada surat menyurat, orang nama manutik jalanku ndak ada wewenangnya loh. Awak ada kekuatan hukumnya bisa dipenjarakan. Tapi kalau ndak ada surat awak yang kuat ditutup jalan tu kamu awak kamu ngadu. Ya kan? Surat wakaf yang aku serah itu Ustaz, itu aku di muka di forum mana yang di belakang bisa orang. Ya. Forumnya awak. Ya. Kalau udah tanpa ada awak bisa jalan di belakang. Betul. Nah, jadi sehingga aku Yo gue secara tertulis Pak. Nah, alat tertulis. Alhamdulillah. Diketahui dari ulah di camat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lagi ayah Bundo? Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Cukup? Nah, saya juga mohon doa, insya Allah doakan saya tanggal 8 besok saya safari dakwah ke Jakarta, tanggal 13, 14, 15 saya safari dakwah ke Jawa Timur, 18, 19, 20, 21 saya safari dakwah ke Makassar, dari Makassar nanti saya terbang ke Bali,
akhir tahun saya baru balik, doakan mudah-mudahan selalu sehat. Doakan ya Bunda ya. Kalau jemaah awak yang meninggal Bapak Tanggo minta didoa awak lapang dari kubur, laping dari azab. Laki-laki boleh sih? Laki-laki yang sebelah kok. Ya. Selmi. Ya. Semoga saudara laki-laki, saudara kita yang laki-laki yang telah dipanggil oleh Allah, Helmi bin Nur, M Nur, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jauhkan dari siksaan kubur. Semoga beliau termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.